Om Awignamastu Namasidam. Om Sidirastu Tatastu Astu Swa. Om Anubhadra Kartawiyantu Viswata. Om Swastiastu. Pertama-tama marilah kita haturkan puja dan puji syukur kita kehadapan Ide Sang Yang Widiwasa, karena atas anugerah beliau kita semua diberikan kesehatan dan selalu dalam lindungan Ide Sang Yang Widiwasa. Perkenalkan, nama saya Gusti Ketut Arya, salah satu penyuluh PNS DKI Jakarta. Dan pada hari ini saya akan menyampaikan sedikit pesan Dharma dengan tema Triguna. Mengapa saya mengambil tema Triguna ini? Karena di zaman globalisasi saat ini banyak sekali orang yang belum memahami tentang ajaran Triguna ini, sehingga perlunya ada penyampaian atau perlunya adanya suatu cara untuk memahami ajaran dari Triguna ini. Adapun beberapa permasalahan yang akan saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Yang pertama, apa pengertian Triguna? Yang kedua, apa saja bagian-bagian dari Triguna serta bagaimana ciri-ciri orang yang memiliki sifat Triguna. Bapak Ibu umat sedharma yang berbahagia, Triguna berasal dari dua suku kata. Tri yang artinya tiga dan guna yang artinya sifat. Jadi Triguna adalah tiga sifat yang mempengaruhi manusia sehingga membentuk suatu karakter di dalam setiap individu. Jadi setiap individu memiliki tiga sifat menurut ajaran agama Hindu. Lalu apa saja bagian-bagian dari Triguna ini? Yang pertama adalah Sattwam, sifat kebenaran, cerdas, dan segala sesuatu yang dilakukannya berlandaskan Dharma. Yang kedua adalah Rajas. Orang yang memiliki sifat Rajas yaitu cepat, bingung, akan tetapi memiliki kedisiplinan. Yang ketiga adalah Tamas, sifat rakus, suka tidur. Tamak adalah sifat dari Tamas tersebut. Para bhakta yang terkasih, sifat Sattwam pasti dimiliki oleh individu dan kita tidak pernah tahu seberapa sifat Sattwam dalam individu kita masing-masing. Ada orang yang memiliki sifat Sattwam sepenuhnya. Ciri-ciri orang yang memiliki sifat Sattwam adalah orang yang sering beriatnya, berdana punya, dan melakukan hal-hal yang positif terhadap semua ciptaan Ide Sang Yang Widiwasa. Orang yang memiliki sifat Sattwam sering melakukan niatnya dan tidak menginginkan hasilnya, atau disebut juga dengan keikhlasan. Orang-orang yang memiliki sifat Sattwam ini sering memakan makanan yang sudah dipersembahkan terlebih dahulu
kepada para dewa ataupun ide Sang Yang Widi Wasi. Yang kedua adalah sifat rajas, cepat tetapi sering kebingungan. Nah, sifat rajas ini juga terdapat dalam individu manusia. Akan tetapi kita tidak pernah tahu seberapa sifat rajas ini yang dimiliki oleh setiap individu-individu. Ciri-ciri orang yang memiliki sifat rajas ini: orang yang sering beriatnya akan tetapi mengharapkan hasil atau imbalan. Dalam hal ini juga, sifat rajas ini memenuhi makanan-makanan yang mempengaruhi dirinya. Ciri-ciri orang yang melaksanakan atau yang memiliki sifat rajas ini memakan makanan manis, terlalu manis, asam, terlalu asam, sehingga menyebabkan berlebihan dalam melaksanakan apapun. Meskipun ada sifat hal yang positif dalam sifat rajas ini, yaitu disiplin dan taat. Yang ketiga adalah tamas, di mana sifat tamas ini dipenuhi dengan ajaran-ajaran adat atau ketidakbenaran. Orang-orang yang melaksanakan atau yang mempunyai sifat tamas ini sering tidur bermalas-malasan. Salah satu contohnya ketika seorang ibu menyuruh anaknya, "Dek, bantuin mama sebentar nyuci piring." Anaknya menjawab, "Aduh mak, nanti dulu." Baru juga bangun tidur. Inilah sifat tamas, menunda-nunda suatu pekerjaan. Ciri-ciri yang lain dari sifat tamas ini yaitu mereka beriatnya, akan tetapi yatnya tidak sesuai dengan ajaran-ajaran agama Hindu atau tidak sesuai dengan sumber kitab suci agama Hindu. Makanan-makanan yang sering dimakan oleh orang-orang yang memiliki sifat tamas ini adalah makanan yang tidak pernah dipersembahkan terlebih dahulu, sehingga mempengaruhi sifat tamas ini. Bapak Ibu umat sedharma yang baik hatinya, ketiga sifat ini apabila kita bisa menyeimbangkannya akan mendapatkan hasil yang positif. Antara satwa, rajas, dan tamas, apabila ini dikaitkan dengan ajaran kebenaran, maka semua akan berjalan dengan baik. Sifat rajas cepat diimbuhi atau dipenuhi dengan sifat satwa, maka pekerjaan yang dilaksanakan oleh orang yang bersifat rajas ini akan menjadi cepat dan benar. Begitu juga dengan sifat tamas. Apabila sifat tamas ini diseimbangkan dengan sifat satwa, maka orang itu akan bisa mengatur jam tidurnya salah satunya. Inilah hal penting dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga apa yang kita laksanakan atau apa yang kita lakukan dengan memahami ajaran Triguna ini, yang di setiap individunya memiliki sifatnya masing-masing, maka keseimbangan dalam individu dengan berlandaskan dharma akan terjadi. Bapak Ibu umat sedharma yang baik hatinya, marilah kita
melaksanakan, dan menuntun ketiga sifat ini menuju suatu kebenaran, sehingga apa yang kita lakukan selalu berada di jalan Dharma. Bapak Ibu umat sedharma dan serta adik-adik generasi penerus Hindu, demikianlah Dharma Wacana saya kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita dan menjadikan penambahan wawasan bagi kita semua. Demikian Dharma Wacana saya kali ini. Saya akhiri dengan Parama Santi. Om Santi Santi.